Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdus Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang tertuang dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang tak terasa pada malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-36. Artinya 6 hadis lagi kita akan menghatamkan. Dan informasi yang sampai ke kami, pengurus atau panitia pengajian hilir mengaji ini akan mengadakan haflah nantinya, yaitu ya rasa syukur kita jika nanti Allah izinkan untuk bisa menghatamkan kitab ini, insya Allah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-36. Hadis ini luar biasa sekali. Begitu indah jika bisa diamalkan. Namun demikian, sebetulnya pengen atau ingin menjelaskan hadis ini panjang lebar, namun karena hadisnya panjang, materinya dan kandungannya begitu luas ya, dan waktu kita yang terbatas, sehingga mungkin kita akan mengambil poin-poin penting dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang mukmin terkait masalah dunianya, maka Allah akan ringankan urusan dan kesusahannya nanti kelak di hari kiamat. Akan diringankan kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sir, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam atau memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu juga senantiasa menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Mereka yang kumpul itu membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dinaungi dengan para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man 'indah, kemudian Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan yang berada pada sisinya. Wa man batta'a bihi 'amaluh, barang siapa yang amalnya lambat, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Banyak sekali poin-poinnya. Kami cukupkan dengan beberapa di antaranya. Yang pertama, barang siapa yang meringankan kegelisahan, kesusahan yang dialami oleh saudaranya, Allah akan ringankan juga nanti urusannya di akhirat. Misal ada saudaranya mau mendaftarkan anaknya sekolah, nih bulan-bulan ini bulan orang mau daftarkan anak ke sekolah. Kita dengar dapat informasi orang tuanya belum punya biaya. Jangan ragu mengeluarkan harta untuk mereka. Jangan ragu, keluarkanlah, bantulah. Tapi Pak Ustaz, aku juga tidak punya duit. Ada ingin bantu, tapi saya nggak punya uang. Apakah saya bisa bantu? Bisa. Tidak harus kita yang mengeluarkan uang. Ajak orang yang punya uang untuk membantu dia. Ajak, artinya kalau kita tahu tetangga susah mau mendaftarkan anak sekolah, nggak bisa, gelisah dia, kita nggak bisa bantu karena kita juga terbatas misalnya. Carikan kenalan kita yang kiranya bisa membantu, beritahu,
wahai temanku, sahabatku, kamu diberikan Allah kelebihan rizki. Iya, alhamdulillah. Ini ada lokak pahala besar nih. Bantulah tetangga saya itu. Orang semacam ini disebut oleh Ustadz Luqman Hakim dengan istilah jas. Apa itu jas? Jembatan amal soleh. Dia menjadi jembatan antara orang yang membutuhkan dengan orang yang mampu. Dan inilah yang dimaksud wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, orang yang memberitahukan, yang mengajak pada orang-orang yang mampu untuk memberikan bantuan, ya, kepada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang orang kaya, orang yang kelebihan harta itu sebetulnya pengen bantu, cuma dia bingung mau kemana saya salurkan. Nah, jangan ragu untuk menjadi bagian dari itu. Jangan selalu berpikir harus saya yang memberi, karena kalau itu pikirannya, ya nggak beri-beri karena nggak punya duit. Ya. Dan urusannya tidak hanya berkaitan dengan urusan harta. Misalnya ada orang sedang susah mencari jodoh, bantu sebisanya, carikan kenalan, sambungkan, ya. Caknya habis ini banyak WA Ustadz kan gitu. Dan niatkan itu untuk meringankan beban saudaranya. Man naffasa, barang siapa yang meringankan untuk seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, kesusahan dia di dunia ini, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Bahkan yang paling ringan, misalnya ada tetangga sedang pindah-pindahan barang, atau dia sedang membawa barang belanjaannya yang begitu banyak, kita lewat, tidak ada salahnya kita bantu, angkatkan, terutama yang muda. Di pasar mungkin barang dagangan temannya begitu banyak, mau dibawakan ke warungnya, ke tokonya, kita bantu. Tapi nanti saya dicurigai Ustadz, ya kalau dicurigai jangan. Ya, sekarang ini serba susah, nak bantu cak mano, nak bantu cak mano. Ya. Tapi pada prinsipnya ada kesempatan sedikit saja untuk meringankan beban saudaranya, lakukanlah. Jangan pernah ragu. Insya Allah kelak ketika kita di akhirat, Allah akan berikan bantuannya, Allah akan berikan keringanannya kepada kita. Dan itu bayangkan Pak, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, ya Allah, panas luar biasa, tenggelam kita dengan air keringat kita, ya. Lama kita menunggu dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau tidak ada keringanan dari Allah, nggak mungkin kita sanggup menghadapinya. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, yang lainnya ikut merasakan. Dengan sahar, dengan tidak bisa tidur, wal humma, dengan demam. Maksudnya apa? Ketika ada tetangga anaknya nggak bisa sekolah hanya karena tidak sanggup bayar sekian ratus ribu, ikut merasakan sedih dan sakitnya itu, ya Allah. Adanya rasa sakit itu, rasa gelisah itu, itulah yang mendorong kita untuk bergerak mencarikan bantuan. Enggak dari uang kita sendiri, kita carikan orang yang bisa memberikan
Dan hidup di kota ini dengan segala dinamika, glamornya dan segalanya membuat kita egois. Hidup kita nafsi-nafsi masing-masing. Aisyah boro-boro nak mikirkan uang, anak dewe tak pikir lagi. Nah, itu yang terjadi hari ini. Tapi seorang muslim dengan muslim yang lain kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Itu yang seharusnya terjadi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini senada, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan kepada dia urusan dunia dan akhiratnya. Hampir senada. Cuma biasanya kalimat yassara dengan kalimat mu'sir itu dalam konteks hutang piutang. Dalam konteks hutang piutang. Maksudnya apa? Barang siapa yang menghutangi orang yang membutuhkan. Barang siapa? Ada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustadz atau Mas, Pak, ya Allah Pak, anak saya sakit Pak, saya nggak bohong Pak. Demi Allah Pak, nak berobat, dah kata duit, nak nembus obat, berapa Bu? Dibutuhkannya berapa? 5 juta Pak. Waduh, nak bisa bantu misalnya, minimal keluarlah 100.000. Mentang-mentang tidak bisa bantu 5 juta, laju 100.000 pun tak keluar. Minimal 100.000 itu untuk uang makan dia, jaga anaknya di rumah sakit. Kadang-kadang kita nggak kepikir, begitu minta 5 juta terlalu besar, langsung kita tidak membantunya. Maka ini juga termasuk, ya, barang siapa yang memudahkan orang yang punya hutang atau menghutangi, ya, ada orang butuh hutang kita beri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hal yang beliau lihat ketika Isra dan Mi'raj. Kata Rasulullah, "Ra'aitu maktuban 'ala babil jannati lailata usriya bi." Kata Rasulullah, ketika aku diisrakan oleh Allah, Isra wal Mi'raj, aku melihat ada tulisan di pintu surga. Aku melihat ada tulisan di pintu surga. Apa tertulis? As-sadaqatu bi'asyri amsalihha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Wal qardu bi 18. Sedangkan menghutangi orang itu 18 kali lipat. Sedekah berapa? 10 kali lipat. Menghutangi orang 18 kali lipat. Logika sederhana kan seharusnya sedekah lebih besar pahalanya daripada menghutangi. Kenapa? Karena kalau sedekah kita tidak mengharap kembali, sedangkan menghutangi itu menuntut kembali. Sehingga Rasulullah bertanya, Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah?" Bagaimana bisa menghutangi orang itu lebih besar pahalanya daripada sedekah? Malaikat Jibril berkata, "Li'anna as-sa'ila qad yas'al wa 'indahu wal mustaqrid la yastaqrid illa min hajah." Karena kalau sedekah itu kadang-kadang kita berikan kepada orang yang nggak butuh, tidak dalam kondisi susah, tidak dalam kondisi mendesak. Tapi kalau ada orang ngetok pintu kita
kemudian mengutarakan kebutuhannya, menghutang kepada kita, minta piutang, nggak mungkin dia datang kecuali dalam keadaan kepepet betul itu. Sehingga pemberian kita saat itu sangat tepat sasaran dan meringankan apa yang sedang dihadapi saudaranya. Kalau kita ngenjuk uang sekarang di jalan ngasih kotak nasi kotak, mungkin dia tidak sedang butuh, baru makan malam. Tapi ada orang datang kemudian mengutarakan, ya Allah aku ma ini, betul-betul aku butuh. Kemudian kita bantu, luar biasa sekali. Ini tepat sasaran dan benar-benar ada makna man yassara ala mu'sir. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang man yassara mu'siran, orang yang sedang kesusahan. Cuma masalahnya di tengah masyarakat banyak orang juga ya mohon maaf, kita ini di zaman amanah sudah nggak lagi 100% kejujuran itu. Jujur saja saya tidak mau mengungkap sebetulnya, tapi sebagai contoh, pernah datang ke rumah kami seseorang sampai meneteskan air mata dan saya pun terharu mendengarnya. Dia berkata kepada saya, Pak Ustadz, saya minta bantuannya Pak Ustadz. Bahasanya sih minta bantuan. Kenapa? Kami tidak makan sudah 2 hari 2 malam. Bahkan malam ini kami baru makan kodok Ustadz. Baru makan kodok. Tersentuh hati saya. Ya Allah, saya baru makan enak, dia makan kodok. Nangis dia utarakan itu. Singkat cerita, sedikit saya bantulah. Nggak lama kemudian, bukan nggak lama, berapa, rupanya dia mbudi aku. Mbudi? Bukan makan kodok Pak. Saya tidak ceritakan. Intinya dia bohongin saya lah. Dan sekarang di penjara. Sekarang di penjara. Si fulan lah orangnya pokoknya. Nah kita sekarang di zaman gimana Ustadz? Di zaman banyak juga orang bohong ini Ustadz. Pertama begini Pak, kalau ada orang datang ke rumah kita meminta bantuan, prinsip pertamanya jangan kecewakan dan jangan sakiti. Prinsip itu Pak, jangan sakiti, jangan kecewakan. Dia sudah datang dan memilih kita untuk yang didatangi, itu karena dia punya husnudzon, kita bisa ngebantunya. Dia bohong tidak bohong urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita harus terkontrol juga. Karena kalau tidak terkontrol nanti nyesel, akhirnya ngomel-ngomel. Sudah keluar duit, pahala nggak dapat. Jadi gimana Ustaz? Pertama, kalau ada orang datang ngetok pintu kita dan kita kenal orangnya, tahu minimal bukan orang asing, persilahkan minimal keluar air minum dari rumah kita Pak. Terlepas hajatnya apa, minimal apa yang diminum kemasan keluarkan, tuangkan dulu. Iya Pak, ada apa yang bisa dibantu, silakan diminum. Sebutlah dia, intinya mau ngutang misalnya, mau mengutang. Dan kita yang pertama tadi mensikapinya dengan tidak menyakitinya, sambut dengan baik, layani dia tamu, ya muliakan dia sebagai tamu. Tahu-tahu dia mau ngutang, kita lihat kalau orang ini tidak sudah dikenal istilahnya susah bayar, dan ini wataknya orang manusia ini Pak, minjem cepat bayar lambat. Kalau dituntut, diminta, ngajak berantem. Apa dia? Nangapa? Nah kalau ada orang kita ragu nih, atau bahkan kita punya dugaannya orang gak bakal bayar, katakan kepada dia, mohon maaf, belum bisa bantu, tapi ini ada sedikit rezeki dari Allah.
Dia minjam 1 juta, keluarkan Pak 50.000 Pak, keluarkan Pak 100.000, sedekahkan saja. Insya Allah itu cara terbaik menurut saya. Ada orang datang, Pak mau minjem berapa? 2 juta. Aduh, dalam pikiran kita, tidak pacanya kaki malah ribut baik ini, tidak bisa bayar wong ini, macam-macam lah, sulit untuk nuntutnya macam-macam. Ya sudah, berikan saja. Aduh mohon maaf saya belum bisa minjamkan uang segitu ya, tapi ini ada sedikit rezeki, ambillah. Itu aman. Tapi kalau dia orangnya amanah, baik, dikenal orang memang baik, dan terlihat betul memang sedang dalam keadaan terdesak, saat itulah dia akan mendapatkan 18 kali lipat pahalanya. Berikan bantuan kita kepada orang itu, insya. Dan termasuk dalam bab ini, dalam ayat atau dalam hadis ini adalah orang yang sudah hutang duluan, kemudian jatuh temponya dia nggak bisa bayar. Datang dia ke rumah, aduh Pak, saya janji bulan ini cuma saya belum bisa bayar. Wajib menunda. Wajib bagi kita untuk menundanya sampai dia mampu. Syukur-syukur dikurangi sedikit atau bahkan disedekahkan saja. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada orang yang kesusahan, tidak sanggup bayar padahal sudah jatuh tempo, wajib ditunda sampai dia mampu. Insya Allah Pak, jangan terlalu matematik. Oh iya, tidak juga Ustaz, kami ini macam-macam. Allah akan datangkan kemudahan dalam segala urusan kita, dunia dan akhirat. Dan ini bukan janji saya, bukan janji para ustadz, janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, termasuk diantaranya menunda pembayaran orang yang tidak sanggup membayar ketika jatuh tempo, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan permudah segala urusan dunia dan akhiratnya, insya Allah. Dan dipertegas dengan kalimat berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa dalam naungan seorang hamba selama hamba itu dalam naungan saudaranya, atau memberikan bantuan saudaranya. Ibu saya di Lampung itu punya warung Pak, kantin buat mahasiswa dulu, sekarang sudah enggak lagi. Cerita sama saya cerita kalau beliau sering ngebantu mahasiswa. Kadang-kadang datang mahasiswa Pak ya, beli sayur minta 1.000. Bu, boleh nggak Bu beli sayur 1.000 aja. Ibu tuh bisa nebak, oh ini orang pasti lagi sulit ini. Nggak mungkin dia beli. Orang tahu, mahasiswa tahu sayur itu paling murah minimal 3.000 belinya. Sampai ngomong 1.000 itu kan berarti dalam posisi sudah mepet banget ini Pak. Kata ibu, gratis aja lah. Ketika saya tanya kenapa mah begitu, karena mama juga punya anak sekarang di Mesir, sekarang di Jogja. Saya saat itu masih di Mesir, ada saya di Jogja. Berharap Allah akan bantu anak-anak saya juga di ujung sana. Allah akan senantiasa dalam benaung memberikan bantuan kepada saudara seorang hamba selama hamba itu juga membantu saudara. Jadi gak pernah ada yang sia-sia dari ngebantu orang itu Pak. Enggak kita yang mendapatkan, anak kita yang mendapatkannya. Betul Pak ya? Dan saya yakin bapak-bapak pernah punya cerita masing-masing lah. Punya cerita masing-masing. Kita ngebantu orang, tahu-tahu anak kita di sana dibantu. Atau kita ngebantu orang, nanti dalam satu kondisi kita terbantu. Tidak ada yang pernah sia-sia dari suatu kebaikan. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan, pasti akan dibalas dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Jangan ragu ngebantu orang. Bahkan Kiai Hazim Muzadi itu punya
quote, punya kalimat yang bagus. Kata beliau, seringkali Allah selesaikan masalah kita di saat kita sedang sibuk menyelesaikan masalah orang lain. Seringkali kita punya masalah, belum selesai-selesai, tahu-tahu ada orang minta bantu kita bantu, padahal kita sendiri punya masalah yang belum selesai. Kata beliau, seringkali, ya, kurang lebih maknanya begitu. Seringkali Allah menyelesaikan problem kita, masalah kita, tatkala kita sedang sibuk menyelesaikan masalah orang. Jadi nggak pernah, jangan ragu. Seorang muslim bantu saudara-saudaranya, insya, dari hal yang terkecil sampai yang besar. Ada saudaranya macet mobilnya, bantu dorong, bantu. Ada saudaranya mau buat pesta persepsi pernikahan, bisa bantu, bantu. Apa saja yang bisa dibantu, bantu. Jangan ragu, dia akan berbuah dan buahnya akan manis, dan kita akan rasakan, minimal anak keturunan kita akan merasakannya, insya Allah. Ini satu tema dalam hadis ini, yang intinya jangan pernah ragu berbuat kebaikan, jangan pernah ragu membantu saudaranya semampu kita. Insya Allah bantuan Allah, pertolongan Allah akan selalu menaungi kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang berikutnya masih di hadis yang sama, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, berangkat dia dari rumahnya, ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, demi mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji gini Pak, ini salah satu cara mempermudah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana Ustaz? Karena untuk sampai ke surga itu butuh hidayah, butuh petunjuk, menunjukkan mana yang benar, mana yang baik, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang wajib ditinggalkan. Dan itu semua hanya bisa didapat dengan ilmu, dan ilmu harus dicari. Artinya apa? Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini baik, lakukan. Ini buruk, tinggalkan. Dengan itu artinya dia akan dipermudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja Pak, orang yang punya ilmu masuk ke masjid, langsung niat, aku i'tikaf selama ada di dalam masjid. Artinya apa? Duduk di sini dinilai i'tikaf, terus berjam-jam ditulis i'tikaf. Orang yang nggak punya ilmu duduk-duduk aja, nggak ada niat, nggak ada apa, nggak ada pahala i'tikafnya. Betul Pak ya? Misalnya lagi, orang yang punya ilmu, hari Jumat pagi-pagi mandi, mandinya apa? Mandi sunnah Jumat. Yang nggak punya ilmu ya mandi aja. Betul ya Pak? Tadi pagi misalnya ada orang nanya saya, Pak Ustadz, tadi sore, Pak Ustadz, saya kemarin kesiangan bangun jam 7, jam 8. Itu masih wajib sholat subuh nggak Pak Ustadz? Ya wajib. Waduh, saya nggak sholat. Berapa kali saya terjadi begitu? Saya kira waktunya sudah berlalu, ya sudah. Saya tahunya kan sholat subuh itu dari azan subuh sampai anggaplah jam 6. Saya bangun jam 7, jam 8. Ya sudah lewat waktunya, ya udahlah, lanjut. Karena dia nggak tahu ilmu. Yang tahu ilmu wajib diqadha. Bangun jam 8, sholat jam 8. Nggak gugur sholat itu Pak. Nah kira-kira kenapa yang ini melakukan, kenapa yang ini tidak melakukan? Karena ini punya ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Intinya ilmu itu akan mempermudah orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mengamalkan apa yang dipelajari, yang diketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ini ada dua macam. Ada ilmu yang wajib dipelajari semua muslim. Tidak ada alasan. Apa itu? Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan wajib aini. Wajib apa Pak? Aini, yaitu kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana nanti bayar zakat, bagaimana yang wajib-wajib aini itu harus belajar. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, biarlah itu Ustadz Bayi urusannya, kita ini kagak ini. Tidak Pak, itu wajib. Mau Bapak polisi, tentara, pedagang, petani, nelayan, pengusaha, yang wajib aini wajib dipelajari semuanya. Nah, yang kedua, mencari ilmu yang sifatnya spesialisasi, mendalam. Dia belajar tentang bagaimana usul fikih, bagaimana bahasa Arab yang mendalam, kemudian bagaimana belajar hadis, takhrij hadis. Itu sudah yang mendalam-mendalam begitu, hukumnya fardu kifayah, diwajibkan ke sebagian orang saja, ke sebagian orang. Tapi kalau yang tentang hukum bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara mandi wajib, wudhu dan sebagainya, ini semua orang wajib mempelajari. Dan subhanallah, kita ini sebagai orang muslim nggak tahu sibuknya apa lah kira-kira. Mungkin kerja kali ya, pagi siang sore kerja. Umur 60 tahun belum bisa baca Quran. Kemana aja selama ini? Kadang-kadang sholat aja nggak tahu mana yang rukun, mana yang syarat. Sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, nggak tahu rupanya takbiratul ihram itu wajib misalnya. Atau cara mandi wajib juga belum tahu. Padahal dia junub berapa kali. Hal-hal yang semacam ini wajib aini, wajib dipelajari. Harus sempat, tidak ada kata tidak sempat belajar. Nah, kalau yang masalah spesialisasi tadi yang mendalam-dalam, ya, dan mencari ilmu ini, mumpung di sini ada murid-murid kami juga ya di sini hadir. Syarat mencari ilmu itu 4 Pak. Rukun mencari ilmu itu 4. Rukun mencari ilmu itu disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Makkiyah. Yang pertama, punya aqlun rajjah, punya kecerdasan. Dan kecerdasan ini macam-macam. Ada yang sekali dengar paham, ada yang butuh 2 kali, ada yang berkali-kali. Yang paling sial itu bukan sial ya, lama ngapalnya cepat hilangnya. Lama ngapalnya berbulan-bulan, hilangnya 2 menit ya. Tapi yang penting punya pikiran, punya akal yang baik. Yang kedua, punya syekhun fattah, punya guru yang bisa membukakan cakrawala keilmuan, bisa memiliki guru yang bisa membukakan futuh, syekhun fattah. Yang ketiga, kutubun sihah. Apa itu? Buku yang dipakai, buku yang mu'tabar, yang diakui, bukan buku kaleng-kaleng. Yang dijadikan kajian itu buku-buku referensi yang memang diakui oleh ulama sepanjang zaman, bukan ngaji asal kitab aja. Yang keempat, al-himmatu wal ilhah, semangat yang tak putus-putus. Kalau Imam Syafi'i lain lagi, ada 6 kata beliau, dan ini masyhur.
lan tanalal ilma illa bisittatin, tidak akan mungkin kalian dapat ilmu yang mendalam yang baik kecuali dengan 6 perkara. Ya, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kata beliau, tidak mungkin kamu akan mendapatkan ilmu yang mendalam kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika bitafsilin, ya, sa'umbika bitafsiliha bibayani, akan kuberikan tahu kepada kalian. Kata Imam Syah, apa saja yang 6 itu akan diberitahu. Yang pertama, zakaun wastibarun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Kata Imam Syafi'i, 6. Ini buat teman-teman yang nak belajar nih, biar dapat ilmu yang bagus, yang berkah. Yang pertama, punya kecerdasan. Kecerdasan ini maknanya, ya maaf ngomong Pak, bukan kurang stunting lah. Yang penting normal, walaupun dia lambat menerimanya, walaupun dia lama menghafalnya, yang penting dia tidak kurang, bukan orang stres gitu. Zakaun wa hirsun, irsun itu punya semangat, punya semangat. Wah, kalau cerita ulama-ulama dulu Pak tentang bagaimana semangatnya mencari ilmu, ada kitab namanya Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran yang menceritakan tentang sabarnya ulama mencari ilmu, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau katakan, di antara kisah-kisah yang beliau sampaikan di sana, ada seorang ulama, dan beliau kalau tidak salah kakeknya Imam Ibnu Taimiyah, itu kalau masuk kamar mandi Pak, itu nyuruh pembantunya baca kitab keras-keras di luar Pak. Dia buang hajat di dalam, dia tahu di situ akan 15 menit, akan 20 menit sia-sia dengan hayalan yang gak terkontrol. Tapi dengan begitu muridnya suruh baca kitab keras-keras Pak, pembantunya dapat ilmu, semangat dia mencari. Bayangkan itu ya. Dan kalau itu mungkin kisah lama ya. Kalau saya punya teman di Mesir dulu, luar biasa ya. Jam 3 malam sudah keluar rumah, teman sekamar saya di Mesir, badai debu dia keluar mau setoran Al-Quran, luar biasa itu. Belum yang benar-benar ambil semangat mencari ilmu itu ya, itu namanya hirsun. Yang ketiga ya, wastibarun, sabar dan sabar. Kadang-kadang ketika teman-teman sebayanya main-main dia tidak, atau kadang-kadang dia sudah menghafal sampai di depan gurunya lupa, macam-macam lah, sabar betul. Kadang-kadang dimarahin juga sama gurunya. Yang keempat, bulghah, punya bekal ya, punya buku lah, punya pena. Kalau hari ini punya kendaraan, mungkin motor atau jalan kaki juga nggak apa-apa. Yang kelima, suhbatu ustadz, mulazamah dengan seorang guru. Mulazamah dengan seorang, ada guru yang memang dia dekati, kemudian dia pelajar sampai mewarisi keilmuannya. Suhbatu ustadz. Saya guru yang saya mulazamahi misalnya Syekh Mustafa Buhaira dari Maroko. Itu kalau buat pengajian untuk saya Pak, kalau buat pengajian buat saya.
Kata beliau, jangan ngaji sama saya kecuali jam 2 malam. Nguji semangat saya. Di Mesir itu lagi musim dingin-dingin ya. Tidur saya jam 11, jam 12, jam 2 bangun, dingin. Keluar angin padang pasir itu, Pak. Karena beliau mintanya jam 2 malam. Nggak tahu kenapa. Dulu saya belum tahu, sekarang saya tahu. Maksudnya adalah di situ akan terlihat semangat dan ikhlas atau tidaknya kita. Bangun saya mau. Sampai kadang-kadang saya bawa anduk atau bawa selimut sendiri keliling. Karena beliau tempatnya agak jauh dari kamar saya. Jam 2 malam sampai subuh. Semangat betul. Ya. Suhbatu ustaz. Ya. Dan banyaklah kisah-kisah yang ya saya hampir 10 tahun 14 tahun kalau sama mondok pesantren, 14 tahun. Sekedar sedikit cerita, semoga menjadi inspirasi. Dulu ketika saya mondok di Lampung, saya punya guru, dan ini guru terbaik dalam hidup saya, Ustadz Wahidin Rais namanya, Kiai Haji Wahidin Rais. Gurunya Habib Ghazali juga. Kalau Ramadan zaman saya dulu di 2005, 2004 libur sebulan penuh. Ya, masih libur sebulan penuh. Saat itu seluruh santri pulang ke rumah, Pak. Liburan 1 bulan. Saya nggak pulang, satu-satunya santri yang nggak pulang. Bayangkan, Pak, tinggal di pondok pesantren yang kesannya serem. Serem. Namanya nggak ada orang. Asrama sebesar itu nggak ada orang, cuma saya. Bayangkan kalau malam gimana. Saya izin sama Ustadz Wahid ini, Kiai Wahid, Ustadz, aku nggak pulang, aku pengen belajar. Oh jangan, kata beliau, nggak ada yang masakin buat kamu, puasa juga sahur buka nggak ada, dan siapa yang bangunin kamu, macam-macam. Saking semangatnya, saya nak masak sendiri, Ustaz. Betul, Pak, saya masak sendiri karena nggak bisa masak sendiri, tapi nggak bisa. Jadi buka sahur itu telur mie dan cheese, seminggu radang ini saya, Pak. Minyak galon. Akhirnya beliau, Ustadz, saya tidak tega, udah nggak usah masak lah, ikut makan yang Ustadz masak. Jadi keluar, kalau sahur dikirimi saya, kalau buka dikirimin. Sendirian itu, Pak, di pondok pesantren, gelap gulita pesantren itu. Ayo tidak takut lagi sama setan apa jin apa pokoknya, tidur sendiri saya. Tapi saat itulah saya hatam kitab Al-Adhkar sama beliau. Saat itulah saya hatam atau membaca sebagian kitab Kifayatul Akhyar sama beliau. Saat itulah saya bisa berduaan dengan kiai saya, ngaji khusus dengan nama beliau. Nah, itu harganya mahal sekali, Pak. Dan akhirnya di angkatan saya satu-satunya yang dapat beasiswa ke Mesir. Padahal kalau dilihat sejarahnya, saya dari SMP, dari orang yang nggak tahu sama sekali bahasa Arab, 0, orang paling bodoh di kelas, paling nggak tahu apa-apa. Tapi semangat itu ada, dan saya mulazamah sama seorang guru, dan itu saya lakukan tiap tahun. Ramadan, nanti ketika mau lebaran 3 hari baru saya izin pulang. 3 hari mau lebaran saya baru pulang. Nanti sebelum baru lebaran berapa hari saya udah balik lagi ke pesantren. Jadi suhbatu ustadzin, menemani, bersahabat dengan mulazamah dengan seorang guru. Yang terakhir, watulu zamanin, lama, butuh waktu. Jangan ngaji daurah 3 bulan lah nyalah ke wong. Dan ini yang terjadi, instan sekali hari ini. Belajar seminggu sekali, daurah, macam-macam. Ya. Walaupun ada manfaatnya, insya Allah yang begitu tetap ada manfaatnya walaupun singkat-singkat. Cuma harus sadar kapasitas. Insya Allah dengan cara-cara begitu, ya, terutama buat ini murid-murid saya dan sahabat-sahabat saya yang hadir di sini, insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya ilmu, ya, dan akan diamanahi oleh Allah untuk menyebarkan ilmu. Ya. Enggak kita, keturunan kita.
Insya Allah. Sudah selesai, saya kira panjang mencari ilmu. Yang terakhir, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah dibacakan di dalamnya Al-Quran seperti kita hari ini, Pak. Ada ayat saya baca, ya, ada hadis saya baca, kita pelajari apa sih pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, untuk membantu saudara kita. Apa janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun kepada orang yang hadir di majelis itu? Sakinah, ketenangan. Tenang kita, Pak, ya. Nikmat orang yang suka ngaji itu nikmat, Pak. Orang yang suka ngaji itu nikmat. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan susah orang yang hidup di majelis. Tidak akan orang yang bermajelis ini. Luar biasa majelis ilmu ini. Batin tenang, galau-galau dapat, ilmu dapat, doa dapat, teman dapat, kaget juga pempek dapat. Alhamdulillah. Aku tidak tahu apa dia menu kita malam ini. Celimpungan, ya salam. Nah, cepat berarti mengajinya, harus segera nih. Turun ke tanah, sakinah. Terutama yang jomblo-jomblo, Pak. Kalau yang sudah nikah ini kan dapat sakinah lewat jalur lain. Sakinahnya lewat istri, Pak, ya. Kalau yang belum nikah, nak siapa sakinahnya? Majelis ilmu itulah. Illa nazalat alaihim sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, hari ini di atas kita para malaikat, Pak, menaungi kita, memberikan ya rasa aman dan salam kepada kita di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran majlis macam ini disebut taman surganya Allah. Taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'indah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan dibangga-banggakan oleh Allah. Allah berkata, seakan Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihat itu si fulan malam hari begini yang banyak orang istirahat, nonton TV, ngirup kopi, dia datang ke masjid hanya ingin mendengarkan firmanku. Karena dia datang ke masjid karena ingin tahu ajaranku atau syariatku. Dia datang ke situ ingin lebih kenal denganku. Allah banggakan kita, Pak, di hadapan para penduduk langit. Lihat si fulan itu, lihat si fulan. Termasuk Kang Syafi'i, ya kan? Lihat itu si fulanku yang dekat pintu itu, namanya Kang Syafi'i, Imam Syafi'i. Masya Allah. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusriq bihi nasabuh. Dan terakhir di sini ada pesan dari Rasulullah, barang siapa yang amalnya lambat, tidak serius, nasabnya nggak bisa bantu. Artinya, Bu, nanti kalau kita masuk di akhirat nanti tidak ada orang yang terbantu karena nasab. Yang akan membantu kita adalah amal soleh kita. Bukan karena kita anaknya kiai kemudian cepat masuk surganya, enggak. Amal kita, amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah singkat dari penjelasan hadis ini. Sebetulnya ya bisa panjang lebar ya. Beliau sendiri pengarang kitabnya juga menafsirkan cukup panjang. Namun intinya hadiah terbesar, Pak, ya. Ini saya berharap menjadi hadiah terbesar dari hadis ini untuk kita. Semangat membantu saudara kita. Semangat membantu. Jangan ragu, Pak. Jangan hitung-hitungan. Jangan terlalu matematik, Pak Ustadz. Uang aku ini pendapatan cuma 50.000, tidak mungkin aku bisa bantu uang. Jangan terlalu kecil begitu. Insya Allah, Pak. Yang penting ada niat bantu orang. Punya kesempatan, lakukan. Insya Allah akan dibantu kita juga dunia dan akhirat. Dan buat teman-teman, semangat mencari ilmu terus ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari pangkuan ibu sampai liang kubur, mencari ilmu.
Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.